Halo guys, jumpa lagi dengan podcast pajak paling absurd abad ini teman-teman ya. Adalah DJP, yaitu Dina kok jadi puyeng ya. Ini episode ke-6 teman-teman ya. Seperti biasa guys, gua akan bertanya dengan agen AI bernama Dina atau Dira. Kan Dira udah pusing kemarin, sekarang Dina mau kita bikin puyeng ya. Seputar isu-isu penting di dunia persilatan perpajakan guys ya. Nah, apakah kali ini Dina akan jadi puyeng gara-gara pertanyaan gua ya? Mari kita mulai guys ya. Kita akan membacakan sebuah berita ya mengenai rekening bank yang katanya akan diintip oleh Dijen Pajak. Nah, apakah betul teman-teman? Oke, coba gue bacakan beritanya teman-teman ya supaya teman-teman tahu langsung. Oke, kita share. Nah, ini dia. Nah, lo katanya ya. eh Oke, nah lo ini pemilik rekening yang bakal diintip Dijen Pajak katanya ya. Nah, dari CNBC Indonesia. Seperti biasa CNBC ya, berita yang sangat-sangat clickbait ya, CNBC. 12 Agustus masih fresh teman-teman. DJP telah memiliki kewenangan tambahan untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, katanya guys. Pemilik rekening bank bisa diintip isinya oleh otoritas pajak pun dilarang bersongkongkol untuk menutup akses tersebut. Oke, nominal pemilik rekening yang bisa diintip isinya adalah sebesar 1 M. Ini adalah di pasal 19 PMK 19 2018 yang menggantikan batasan PMK 70 yang 200 juta itu teman-teman ya. Nah, selain itu di pasal 7 PMK tersebut disebutkan pihak lembaga jasa keuangan itu juga wajib menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan untuk setiap rekening keuangan dengan saldo agregat totalnya nih ya melebihi USD 250.000. Ini bla bla bla. Oh, ada Ibu Dwi Astuti. Jangan kita lewatkan Ibu Dwi Astuti ya. Bank merupakan salah satu jenis lembaga keuangan pelapor informasi keuangan dan berkewajiban untuk melakukan identifikasi rekening keuangan atau due diligence serta melaporkannya kepada DJP sesuai standar yang berlaku, kata yang terhormat Ibu Dwi Astuti ya kepada CNBC. Adapun pihak-pihak yang melakukan persekongkolan untuk menghalang-halangi DJP mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan akan kehilangan layanan pembukaan rekening baru hingga transaksi di perbankan. Jadi ini pertanyaannya adalah apa definisi dari menghalang-halangi DJP? Nah, itu teman-teman ya, jangan sampai oknum-oknum malah menggunakan pasal ini untuk memeras wajib pajak. Kita nggak tahu teman-teman ya. Nah, Ibu Menkyu yang terhormat ya, Sri Mulyani membuat PMK baru nih, PMK 47 tahun 2024, baru kemarin ya, baru 2 minggu lalu teman-teman ya, yang merupakan perubahan ketiga dari PMK 70 mengenai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan ya. Pasal 10A PMK 47 ini bahwa lembaga keuangan pelapor dilarang untuk memberikan layanan pembukaan rekening baru dan transaksi bagi nasabah yang menolak menentukan identifikasi rekening keuangan dan dokumentasi. Jadi DJP Menteri Keuangan mau mengatur bank. Gila lu. Emang gila nih ya. Tapi ya suka-suka dia lah, negara punya dia ya. Kira-kira begitu kata si oknum ya. Nggak bisa bos. Ya, masa bank mau diatur sama lembaga Menteri Keuangan, mau sama pajak? Gimana ceritanya? PMK Menteri Keuangan mau mengatur bank, nggak ada urusan ya. Bank itu diatur oleh Undang-Undang Perbankan, bos. Ibu Menkeu, Ibu Sri Mulyani. Masa aku masih marah-marah lagi? Aduh, ngerti dong Ibu Sri Mulyani. Gimana? Menteri Keuangan mau ngatur bank. Bank itu punya undang-undang sendiri. Eh, Lembaga keuangan pelapor tidak diperbolehkan melayani pembukaan rekening. Jadi kalau lu kena masalah nih, mungkin masalah pajak atau sebagainya gitu ya, lu akan dihambat untuk tidak boleh buka rekening keuangan baru gitu loh. Pertanyaan gua, apa hubungannya? Apakah dengan dihambat untuk buka rekening kemudian orang itu mau bayar pajak? Enggak begitu. Edukasinya Bu Mulyani, Ibu Sri Mulyani, edukasi bagaimana? Aduh, capek dah. Pasal 10A itu merujuk ketentuan prosedur integrasi rekening keuangan dan dokumentasi dalam PMK 9 yang dulu itu ya. Ini mengenai bank lah. Intinya dia mau ngatur bank. Jadi bank ini mau diatur oleh Menteri Keuangan. Sorry bos, bank itu punya undang-undang sendiri. Masa bank mau diatur sama Menteri Keuangan? Oke, lanjut ya. Tapi mudah-mudahan gue nggak salah teman-teman. Kalau gue salah tolong di komentar ya. Pasal 10A ini disebutkan ketentuan larangan pemberian layanan buka rekening harus diterapkan lembaga keuangan sejak orang pribadi itu menolak untuk mematuhi ketentuan prosedur identifikasi. Pertanyaannya bagaimana caranya orang itu bisa menolak untuk mematuhi ketentuan prosedur identifikasi? Bagaimana caranya? Jadi bank ini mau diatur sama Menteri Keuangan. Gimana? Nggak bisa dong. Lu mesti ke
ke OJK dong. Gimana sih Menkeu ini? Oke, namun ketentuan larangan itu tidak berlaku untuk transaksi pemenuhan kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya antara pemilik rekening keuangan lama dengan lembaga keuangan pelapor, penutupan rekening atau pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini seru nih teman-teman ya. Pasal 30A ya, PMK 47 melarang setiap orang melakukan kesepakatan dan atau praktik dengan maksud atau tujuan untuk menghindari kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pertanyaan gua adalah apa yang dimaksud dengan kesepakatan? Definisinya apa? Kemudian apa yang dimaksud dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kewajiban perpajakan? Bagaimana maksudnya? Apakah gue setor uang tunai dianggap sebagai kesepakatan? Apakah gue tarik uang tunai dianggap sebagai menghindari kewajiban perpajakan? Bagaimana definisinya? Ini kalau ketemu oknum, makanan enak nih, makanan empuk nih, gitu loh. Bos, Ibu Sri Mulyani, ngerti nggak, Bu? Ini kalau oknum baca aturan seperti ini, oknum pajak nih ya, wah, makanan empuk nih, ikan-ikan gede bisa kita sikat nih. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh wajib pajak, kalau sepanjang tidak mau ikutin maunya gue, kata si oknum nih ya, gue nyatakan dia melanggar pasal ini. Mampus dia kena bukper itu orang. Mampus masuk penjara tuh orang. Matilah wajib pajak digituin, Bu. Bu Sri Mulyani. Aduh. Setiap orang dilarang melakukan persekongkolan menutupi akses informasi. Nah, apa definisi dari menutup akses informasi? Definisinya apa? Apa definisinya, Bu? Sekarang kalau orang menarik uang rekening atau menyetokan uang rekening atau mentransfer, apakah dapat dikatakan definisi menutup akses informasi? Kalau si oknum baca aturan ini, dia nyatakan aja ini melanggar pasal tersebut, dia bilang, kan DJP punya kewenangan, DJP punya kewenangan. Kami menyatakan orang ini melakukan tindakan ini, kami mendefinisikan ini sebagai menutup akses informasi perpajakan. Mati orang itu kena bukper, mati dia masuk penjara, Ibu Sri Mulyani. Aduh. Nah, bila terjadi kesepakatan atau praktik dengan maksud untuk menghindari kewajiban perpajakan, maka tindakan tersebut dianggap tidak berlaku, gitu ya. Nah, ketentuan itu ialah kesepakatan atau praktik dianggap tidak berlaku katanya ya, kata PMK 47. Nah, yang paling menarik adalah DJP pun memiliki kewenangan baru dalam PMK untuk menentukan tindakan apa yang dimaksud dengan kesepakatan, tindakan apa yang dimaksud dengan bukan kesepakatan. Mati wajib pajak digituin Ibu Sri Mulyani. Gimana Ibu? Ini kalau ketemu oknum, dia bilang begini-begini, terus WPI ngelawan. Begitu WPI ngelawan, si oknum langsung bilang, gua nyatakan lu melanggar pasal 30A, pasal 47. Mati kena bukper dia minggu depan. Ibu Sri Mulyani, aduh Bu Sri Mulyani. Dan memperoleh informasi keuangan termasuk keterangan dan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan kesepakatan dan atau praktik sebagai dimaksud. PMK 47. Cilaka Bu, PMK ini Bu, cilaka. Oke, mari kita bertanya kepada Dina ya. Mudah-mudahan dia nggak jadi puyeng dari pertanyaan gue ini. Oke, teman-teman. Halo Dina. Apakah benar nih Dina ya? Katanya sekarang DJP itu punya bisnis baru, yaitu intip-mengintip rekening bank wajib pajak. Apa Awan bisa saja bercanda? Tentu saja DJP tidak berbisnis, melainkan kami melaksanakan perintah undang-undang dan PMK yang berlaku. Halo Dina. Sebenarnya kamu tuh masih peduli nggak sih dengan istilah Undang-Undang Kerahasiaan Data Nasabah Bank? Bukannya tidak peduli, tetapi dalam rangka untuk kepentingan negara, salah satunya perpajakan. Maka Undang-Undang Kerahasiaan Bank dapat diabaikan. Halo Dina, boleh nggak saya bertanya? Kenapa sih menjadi penting sekali bagi kamu untuk dapat mengakses data rekening bank wajib pajak? Sebenarnya apa sih yang kamu inginkan dari data informasi rekening bank tersebut? Hal ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kegiatan usaha ataupun penghasilan dari wajib pajak. Informasi ini dapat menjadi pintu masuk untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan penghasilan, pembayaran pajak, dan harta yang dimilikinya. Halo Dina. Nah, banyak nih ya masyarakat tuh ketakutan dengan berita bahwa mutasi bank mereka akan diketahui oleh pajak. Dan hal ini akan sangat berpotensi loh ya menjadi upaya pemerasan oleh oknum-oknum petugas pajak. Nah, Dina, bagaimana kamu menanggulangi kekhawatiran dari wajib pajak ini? Atau kamu nggak peduli? Jangan khawatir, DJP bekerja dengan profesional dan laporkan oknum ke pengaduan pajak.go.id atau Komwasya atau Ombudsman. Halo Dina, saya tuh udah sering loh melaporkan oknum-oknum pejabat pajak, teman-teman lu tuh ya, kepada pengaduan di pajak.go.id. Nah, dan Komwasjak juga sudah. Tetapi nggak diproses, bos.
Nah, bagaimana solusinya, Dina? Anda boleh mengajukan upaya hukum ke pengadilan pajak apabila tidak puas dengan keputusan dari petugas pajak. Dengan memperhatikan objek gugatan pengadilan pajak harus bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Halo, Dina. DJP kan ingin masyarakat transparan, sehingga kami harus memberikan informasi data keuangan kami, data bank kami, mutasi kami harus diketahui oleh Anda, oleh DJP ya. Tetapi kenapa DJP kok tidak mau transparan? Kami masih dilarang membuat rekaman audiovisual di kantor pajak. Bagaimana tuh? Betul, WP harus transparan supaya pembayaran pajak demi kemajuan negara kita bersama. Sebenarnya tidak ada aturan di Undang-Undang Pajak atau aturan manapun yang melarang perekaman audiovisual. Tindakan melarang merekam itu hanyalah tindakan oknum petugas saja. Tidak perlu terlalu ditanggapilah. Bro Terawan, buktinya saya dapat kabar, Anda toh diizinkan KOP untuk merekam audiovisual di kantor pajak pada pertemuan dengan petugas kami beberapa hari yang lalu, iya kan? Hayu ngaku.